أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan berkah kita masih dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam telah terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat dan kepada kita semua yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah beserta hari pertama kita yang dapat mengucapkan terima kasih kepada Ustaz dan kepada jemaah yang telah sudi mendengarkan. Semoga acara kajian ini bermanfaat di dunia wal akhirah. Langsung saja sebelum kita awali pada kita membaca bersama-sama. Kajian kita kali ini diisi oleh Ustaz Ahmad Firdaus dari Rasulullah dengan tema meraih surga dengan cinta. Kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana bi ni'amin katsirah wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu waj'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Amma ba'du. Ibu-ibu yang kami muliakan, alhamdulillah kembali kita bisa bersama duduk di majelis ilmu ini. Sama-sama kita untuk banyak mengingat kebaikan Allah kepada kita. Sama-sama kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan selalu berada di sesuatu yang Allah insya Allah mencintainya. Karena majelis zikir itu bagian daripada taman-taman surga. Pernah disampaikan Rasulullah SAW mengingatkan para sahabat, kalau kalian itu berjalan di taman-taman surga, melewati taman-taman surga, maka kalian berhentilah sejenak, santai dulu. Sahabat bertanya, apa taman-taman surga? Halqatud dzikr. Jadi halaqah zikir, majelis-majelis ilmu. Seperti yang saat ini insyaallah kita sedang berada di dalamnya. Ini taman-taman surga. Nah, kebahagiaan kita itu sejatinya nanti kalau kita semuanya diberikan sama Allah itu di akhirat tempat di sisi Allah, yaitu di surga itu. Kalau kita pengen di dunia ini bahagia, kita mendapatkan di dalamnya kebahagiaan, maka kita pengen di situnya itu selalu terus dalam keadaan tidak pernah susah, tidak pernah sulit,
pengennya semua yang membuat diri kita, jiwa kita tenang, nyaman, senang. Karena itu ternyata sebahagianya kita itu tetap suatu saat kita juga akan sedih. Ya apa tidak Ibu? Nggih napa mboten? Nah. Adalah upaya pikiran tenaga dia tujukan kepada dunia. Saking pengennya mendapatkan dunia yang dia inginkan, entah itu pengen harta yang melimpah, entah pengen istri atau wanita yang cantik, entah pengen anak-anak yang pinter, cerdas, sukses, entah mungkin ingin memiliki kedudukan, jabatan yang disegani, yang dihormati. Terkadang mereka menuju kepada apa yang mereka inginkan, setelah mendapatkan tidak menemukan sama sekali kebahagiaan. Senang ya, tapi bahagia tidak. Ada beda. Jadi semua yang didapat, kalau kayak mereka yang selalu motivasi tujuan hidupnya itu dunia, setelah mendapatkan nggak pernah bahagia, tenang. Senang iya Bu. Contoh lah, banyak dari kalangan mungkin mereka sebagai orang entertainment yang suka di dunia hiburan, duitnya kurang nopo nih, sugene searat-arat, mobilnya wakeh, omahe apik, bojone yo ganteng yo ayu, tapi mari ngono gak duwe kebahagiaan, gak punya ketenangan. Kesenangan iya kesenangan, dunia semua diberikan, itu disebut kelezatan dunia atau kenikmatan atau kesenangan dunia, tapi bukan kebahagiaan duniawi. Karena kebahagiaannya bukan di situ, sehingga kemudian mereka mencari cara untuk bahagia. Ono sing kepingin bahagia, akhirnya dia meminum minuman keras yang menghilangkan daripada beban dia. Ya, apa ini, mengkonsumsi obat-obat terlarang. Ada yang pergi ke klub pup-pup itu, diskotik, karaoke dan lain sebagainya, sekedar untuk mencari kebahagiaan, tapi nggak dapat di sana. Semua yang mereka jalani nggak mereka mendapat kebahagiaan itu. Karena apa? Surga dunia bukan itu, terlebih surga akhirat. Maka mereka itu hanya mendapatkan kenikmatan, kesenangan duniawi atau kelezatannya saja, tapi belum mendapatkan kebahagiaannya. Di antara kebahagiaan yang perlu untuk kita cari ketika kebahagiaan itu ada di dalamnya itu cinta, Bu. Sampean kapan wis bojoan kados ngeten ngerti? Saya yakin ibu-ibu sudah banyak yang sudah nikah. Bu, nikah semua ya? Ada yang belum? Semoga segera yang belum. Tuh, berarti ibunya pengen lagi ini. Oh, itu didoakan ya. Oh, ada anaknya. Maksudnya doa buat anaknya, Ustaz. Amin, itu semoga yang belum diamini sama ibu-ibu jadi makbul, diterima sama Allah, jadi segera nikah. Katanya orang itu kan nikah itu surga dunia, katanya. Artinya bahagia di dalam pernikahan. Ternyata enggak juga. Karena di dalam pernikahan itu ya enggak selalu membahagiakan, kadang juga ada yang menyusahkan ya Bu ya. Ya karena kita di dunia enggak ada selesai kita itu dari masalah, itu enggak ada. Pasti ada timbul kebahagiaan, suatu saat juga timbul yang namanya itu suatu kesusahan. Karena memang ujian diberikan sama Allah. Selama kita di dunia diberi sama Allah ujian. Yang bedakan ketika diberikan ujian, hamba-hamba yang beriman baik diuji kenikmatan, kemudian diuji sama Allah kesusahan, dengan imannya mereka bisa tetap menganggap semuanya itu baik, dan itu adalah merupakan bentuk rahmat Allah, sehingga tahu hakikat keimanannya bagaimana. Meraih kebahagiaan
Apapun itu, diantara sebab mendapatkan kebahagiaan itu adalah karena faktor cinta tadi. Nah, cinta ini perkara yang mungkin setiap orang kadang gampang menyatakannya, tapi coro ngelakoni nih itu ya gak gampang. Ibu semuanya insya Allah pernah dikatakan sama suami ibu, aku cinta sama sampean. Nggih napa mboten? Wis. Dek aku tresno karo kowe. Semua termasuk suami pernah mengatakan kepada istrinya. Do itu mung perkataan, pernyataan, apakah buktinya benar? Ini kita bahas. Cinta yang menghantarkan kepada kebahagiaan, meraih surga dengan cinta. Karena apa kita perlu membahas ini? Karena dengan cinta semua jadi ringan, Bu. Nah, maka cinta itu ada beberapa macam. Nah, nanti kita akan jelaskan. Wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan daripada selain Allah itu sesembahan-sesembahan yang mereka mencintai sesembahan-sesembahan itu seperti cinta mereka kepada Allah. Dan Allah, walladzina amanu, dan mereka orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, lebih mencintai Allah, sangat mencintai Allah daripada mereka. Ini perkara cinta itu telah ada pada diri orang-orang musyrik. Tapi saat itu mereka menjadikan cinta kepada Allah itu seperti cinta mereka kepada sesembahan-sesembahannya itu seperti cinta mereka kepada Allah. Jadi zaman Rasulullah SAW itu orang-orang kafir Quraisy itu tahu Allah. Mereka meyakini akan adanya Allah, tapi mereka kemudian membuat tandingan dengan melakukan penyembahan-penyembahan kepada Allah. Mereka melakukan haji, karena haji itu sudah ada semenjak zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian mereka yang mengikuti agama Nabi Ibrahim, meskipun kemudian telah hilang, masih melakukan apa yang dilakukan Nabiullah Ibrahim. Mereka haji, tapi mereka juga kemudian melakukan penyembahan kepada berhala, dan mereka menganggap cinta mereka kepada Allah. Nah, orang-orang beriman itu lebih mencintai Allah daripada mereka. Oleh faktor itulah Rasulullah mengajarkan kita doa yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. Apa doanya? Agar kita selalu mendapatkan cinta dan ditetapkan hati kita itu cinta kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ini doanya Nabi Daud ini. Rasulullah mengajarkan kepada kita doanya Nabi Daud, Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, sesungguhnya hambamu meminta cintamu, wa hubba man yuhibbuk, dan cinta orang-orang yang mencintaimu, wa hubba kulla amalin yuqarribuni ila hubbik au yuballighuni hubbak, dan setiap amalan yang mengantarkan kami kepada cintamu. Wa hubba kulli amalin
yuqarribuni ila hubbik, dan cinta setiap perbuatan yang menghantarkanku kepada cintamu. Ini doa panjenengan kalau pengen selalu bisa mencintai Allah, doa sebagaimana Nabiullah Daud alaihissalam itu doa. Bahkan Nabiullah Daud melanjutkan, Allahumma ij'al hubbaka ahabbu ilayya min nafsi wa ahli. Ya Allah, jadikanlah cintamu itu lebih aku cintai daripada cintaku kepada diriku dan keluargaku. Saking benar-benar cintanya kepada Allah sampai meminta kepada Allah, ya Allah, jadikan cintamu lebih aku cintai daripada cintaku kepada diriku dan kepada keluargaku. Jadi cintanya Allah yang dia cari. Berarti hakikat cinta itu adalah kepada Allah. Hukumnya wajib. Kalau dalam masalah ibadah, ini disebut mahabbah ibadah, cinta ibadah itu yang seperti ini, yaitu yang kita itu mengagungkan, menghambakan diri kita, merendahkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut cinta ibadah. Ya, mahabbah ibadah tatkala seorang hamba lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi cintanya akan apapun termasuk dirinya dan keluarganya. Inilah hakikat cinta sebetulnya, karena kita hidup ini menghamba kepada Allah. Kita hidup bukan untuk orang yang kita cintai, bukan. Kita hidup ini adalah untuk menghamba kepada Allah, dan penghambaan kepada Allah, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri kita kepada Allah, itulah hakikat cinta kita kepada Allah. Maka Rasulullah SAW dalam riwayat lain juga beliau bersabda, yang mana ini menjadi doa. Ya. Allahumma inni as'aluka ladzatan nazari ila wajhik. Ya Allah, sesungguhnya hambaku-Mu ini meminta kepadamu kelezatan untuk memandang wajah-Mu. Orang kalau cinta itu pasti pengen mandang orang yang dicintai. Sampean menawi bener-bener seneng kali rakyat jenengan kan pengen ketemu terus, Bu. Nggih napa mboten? Kados tiyang riyen nek dereng simah niku kan ngaten niku. Aku pengen ketemuan sama sampean. Pengen ngelihat sampean. Pengen ngelihat wajah sampean yang berseri-seri. Pengen ngelihat senyum sampean. Duh, kalau orang cinta itu pasti pengen ngelihat orang yang dicintai. Rasulullah SAW mencintai Allah. Orang-orang yang beriman sangat mencintai Allah. Doanya Rasulullah SAW dia amalkan. Allahumma inni as'aluka ladzatan nazari ila wajhik. Ya Allah, sesungguhnya hamba-Mu meminta kepadamu kelezatan, kenikmatan memandang wajah-Mu. Wasyauq ila liqa'ik, dan meminta kerinduan untuk bisa bertemu denganmu ya Allah. Ya, orang kalau dia itu sudah ketemu berarti sudah ngelihat pasti ketemu. Pertanyaannya, Rasulullah ini meminta kepada Allah biar selalu dalam hatinya itu kerinduan untuk bertemu dengan Allah. Jadi bukan masalah ketemunya, diberikan kerinduan untuk selalu bertemu. Kita itu sudah sering nggak minta biar kita itu dirindukan oleh Allah, dan kita rindu untuk selalu menghadap Allah. Oleh karena itu, seseorang yang dia itu beribadah kepada Allah tidak cuma sekedar dia itu ibadah karena takut azab Allah.
takut siksa Allah, takut dimasukkan Allah ke dalam nerakanya, atau dia beribadah hanya karena berharap surga Allah, berharap rahmat Allah. Tidak sekedar itu, Bu. Lebih dari itu, yang paling luar biasa ketika seorang hamba yang beriman kepada Allah adalah dia beribadah kepada Allah karena cinta kepada Allah. Sudahlah, kalau ngomong sudah cinta itu semua masalah menjadi ringan. Tiang nek kapan dicintai luar biasa. Orang kalau dia itu mencintai seseorang yang aslinya penakut jadi pemberani. Yang tadinya benci jadi suka, cinta. Yang tadinya nggak suka jadi iba, jadi kasihan kepada orang yang memiliki cinta itu. Dan kita itu kalau memang benar-benar pengen dikasihi sama Allah, pengen kemudian kita itu menjadi hamba Allah yang kuat, menjadi hamba Allah yang bisa menjalankan ibadah kita itu dengan mudah, dengan ringan, adalah kalau kita itu mendapatkan cintanya Allah dan kita dicintai oleh Allah. Kita mencintai Allah dan kita kemudian diberikan cinta oleh Allah. Makanya perkataan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, beliau laisa sya'nu an tuhib walakinna sya'na aw innama sya'nu an tuhab. Jadi bukanlah masalahnya itu kamu itu mencintai. Sesungguhnya masalahnya kamu ini dicintai atau tidak. Ada orang Bu pengen nikah, punya dia itu kriteria. Aku pengen rabi, calon bojoku kudu ngene, idealis, punya syarat-syarat. Boleh-boleh saja, gini mboten. Saya yakin ibu-ibu dulu waktu mau nikah juga punya idealisme itu, punya kriteria, punya yang pengen di calonnya kayak gini. Gini mboten? Ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Anda mencintai seseorang yang dengan kriteria itu boleh. Pertanyaannya siji, gelem apa ora wonge? Gini mboten? Boleh kamu punya apa saja yang kamu inginkan pada diri seseorang untuk kamu nikahi. Pertanyaannya, sapa sing gelem nikah karo kowe ya? Ya ini. Boleh kamu mencintai, enggak masalah. Tapi masalahnya, apakah kamu dicintai? Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kita ini perlu untuk mendapatkan cinta Allah dan dicintai oleh Allah. Makanya kita berusaha untuk selalu mencintai Allah, karena jalan surga itu di situ. Luar biasa, rahmat Allah pasti akan turun terus kepadanya. Maka sampai kemudian yang menjadi kekasih-kekasih Allah disebutkan dalam Al-Quran, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak punya rasa takut dan tidak pernah bersedih. Sampai seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki cinta kepada hamba-hambanya. Apa Ustaz buktinya? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Innallaha wallahu yuhibbul muttaqin. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertakwa. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Allah mencintai mereka hamba-hamba Allah yang memiliki kriteria yang telah disebutkan itu. Berarti kalau kita ingin dicintai sama Allah, jadilah mereka. Ya. Maka cinta itu bukan sekedar pernyataan. Kita perlu bukti
sampai kita itu seperti orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi. Wa qalatin nasara la yatil yahudu wan nasara apa? Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani itu berkata bahwasanya kita itu adalah anak-anak Allah dan kita adalah kekasih-kekasih Allah yang dicintai oleh Allah. Kekasih yang dicintai. Maka kemudian Rasulullah disuruh mengatakan kepada mereka, tuh, kalau kalian itu kekasih-kekasih Allah yang dicintai oleh Allah, lah kok kalian itu diazab oleh Allah dengan dosa-dosa kalian dengan itu? Tuh, berarti kalian nggak dicintai gitu. Jadi kalau orang mencintai itu nggak bakal menyakiti. Jangankan disakiti, Bu. Dimarahi aja enggak mungkin. Bojo jenengan nek kapan sangat dia itu mencintai jenengan, Bu, nesuan. Nggih napa mboten? Makanya tiang nek nesu masih bentak-bentak pasti suaranya meninggi. Nggih napa mboten? Kadang saking gregetane mbuh nguncal nopo ngono, buah opo ngono, banting nopo ngoten. Ya Allah. Tapi nek kadung sayang kalian jenengan lak ngomongi liri, besik-besik pala. Nggih napa mboten? Oh, lagi cinta dia. Jadi tidak sekedar pernyataan yang itu cinta itu butuh pembuktian. Nah, cinta kita kepada Allah itu apa? Dan bagaimana? Saya khawatir kalau kita itu tidak cinta sama Allah, Allah akan mengganti orang lain yang mencintai Allah dan Allah cinta kepada mereka. Makanya iman kita ini harus ditetapi, harus kita itu berada di situ selalu. Semoga kemudian Allah ini menjadikan kita hamba-hamba yang mencintai Allah, lalu dicintai Allah. Nah, ada beberapa macam cinta, Ibu. Yang pertama cinta kepada Allah. Yang kedua cinta kepada makhluk yang sifatnya tabi'i alami. Cinta kepada itu ada tiga. Cinta yang berkaitan dengan Allah itu ada tiga, ya. Cinta yang berkaitan dengan Allah itu ada tiga. Yang pertama mahabbatullah, cinta Allah. Itu yang tadi kita sedikit jelaskan. Yang kedua, ini cinta yang terkait dengan Allah, cinta karena Allah. Yang ketiga, cinta selain Allah atau cinta bersama dengan Allah. Nah, ini semua terkait dengan Allah. Adapun cinta kita kepada Allah, mahabbatullah, maka tentu mukmin. Kita yang mengaku iman kepada Allah sudah harus wajib dalam hati kita memiliki cinta kepada Allah. Nggak sah itu iman kalau nggak cinta sama Allah. Nggak sah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, itu menjadi standar. Kalau seseorang itu cinta sama Allah, maka ikutilah Rasulullah. Karena standar yang dicintai sama Allah dan sangat mencintai Allah itu Rasulullah, bukan yang lain. Nggak ada yang paling mencintai Allah selain Rasulullah. Maka ikutilah Rasulullah kalau ingin mencintai Allah dan ingin mendapatkan cintanya Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, apabila kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian.
Jadi cinta Allah menjadi hal yang wajib bagi seorang yang beriman kepadanya. Ya. Maka ada cara-cara di mana kita nanti akan mendapatkan cintanya Allah. Kalau memang benar-benar pengen, ada keterangan dari kitab Madarijus Salikin di mana Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan ada 10 sebab. Nanti insya Allah kita bahas. Ya. Kalau nutut waktunya. Yang kedua, mahabbah fillah. Ya. Al-mahabbah fillah, cinta karena Allah. Ini sering diutarakan. Cinta karena Allah. Yang dia mau nikah, ta'aruf sama seorang ikhwannya ta'aruf sama akhwat, kemudian dia ngomong, entah siapa yang ngomong, ana uhibbuki atau ana uhibbuka fillah, aku cinta kamu karena Allah. Atau seorang kawan kepada kawannya ngomong, ana uhibbuka ya akhi fillah, aku mencintaimu wahai saudaraku karena Allah. Pertanyaannya, maksudnya apa? Cinta karena Allah, dan bagaimana sih sebetulnya itu? Karena ini sering kita omongin. Ada seorang teman yang kita menjalin hubungan dengan dia, hubungan pertemanan, ya Bu. Kalau dilihat dari sisi wajah, ya gak ganteng, ya gak ayu. Kalau dilihat dari sisi materi, ekonomi, gak sugih. Kalau dilihat dari sisi kedudukan dalam masyarakatnya, ya gak wong terkenal, ya gak wong duwe kedudukan yang ya orang biasa lah. Tapi kita cinta sama dia, kita suka sama dia, senang sama dia. Karena ngelihat dia itu bagus akhlaknya, rajin ibadahnya, dia itu selalu mendengarkan kebaikan-kebaikan dan kemudian berusaha menjalankan kebaikan-kebaikan itu. Kita senang karena dia itu seperti itu, Bu. Itulah disebut Anda cinta dia karena Allah. Di sini luar biasa mereka yang memiliki kecintaan kepada saudaranya karena Allah ini, sehingga kemudian Rasulullah SAW kabar tentang 7 orang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada naungan saat itu. Salah satunya mereka yang 7 itu adalah rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Mereka 2 orang yang mereka saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, dan berpisah karena Allah. Ada juga yang diberikan oleh Allah kelezatan iman, kebahagiaan, di mana dia itu dengan imannya merasakan sesuatu yang luar biasa. Ada salatah, ya, salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 yang mereka itu dengan keimanan itu menemukan kelezatan iman. Apa? An yakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya, selain keduanya. Ya. Jadi nek panjenengan pengen dapat iman yang di situ ada kelezatan, kenyamanan, kenikmatan, kebahagiaan, jadikan Allah dan Rasulnya lebih kita cintai. Yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Engkau mencintai seseorang adalah karena Allah. Ya tadi seperti kita sebutkan. Selama orang itu melakukan suatu hal yang diridhoi sama Allah,
takwa dia sama Allah, akhlaknya mulia dia sebagai hamba Allah, kita senang sama dia. Faktor kita suka, senang, cinta dia bukan karena wajahnya, bukan karena status sosialnya, bukan juga ada kepentingan duniawi di situ. Disitulah Anda mencintai saudara Anda karena Allah. Seperti siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Allah menjadikan daripada mereka kaum Muhajirin dan kaum Ansor sebagai saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan. Ada Sa'ad ibnu Rabi, Rahman bin Auf. Sa'ad bin Rabi itu dipersaudarakan, dia orang Ansor dengan Abdurrahman bin Auf orang Muhajir. Ketika dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sa'ad yang dia memiliki kekayaan dan memiliki istri lebih dari satu, Bu. Dia itu ngomong kepada Abdurrahman bin Auf. Karena tahu Abdurrahman bin Auf Muhajir, semua hartanya tinggalkan di Mekah. Hijrah itu semua dia relakan. Karena apa? Dia hijrah ke Madinah karena Allah dan Rasulnya. Gak punya apa-apa, sudah bawa dirinya saja, badannya saja. Masya Allah. Ketika dipersaudarakan, apa dikatakan? Sampean sama saya punya beberapa harta ini. Saya mau bagi setengahnya. Saya juga punya istri. Satu istri saya ceraikan. Sampean boleh milih salah satu dari mereka. Kalau sampean mau, setelah itu nikahi. Kira-kira nek zaman saiki onten apa mboten tiyang atus mengatakan? Ada apa tidak, Bu, orang yang sampai rela menceraikan istrinya demi untuk saudaranya? Ini saudara bukan kandung loh ya. Saudara yang dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas dasar iman, kok bisa berbagi seperti itu? Tapi jawabnya Abdurrahman bin Auf, enggak usah. Terima kasih atas kebaikannya. Tunjukkan saja pasar, biar dia itu bisa bekerja, berdagang. Tuh. Itulah contoh seorang itu mencintai karena Allah, karena dia tahu bahwasanya apa yang dia miliki hakikatnya ini adalah bukan miliknya. Maka dia mudah dengan iman itu, dengan cinta karena Allah itu, dia itu membangun cinta kepada saudaranya. Jadi saya kira kalau kita ini masih belajar bagaimana menjaga cinta kita kepada Allah dan cinta karena Allah itu, berusaha cara ngelakoni ngono ya masih dalam taraf belajar dan selalu mencoba untuk yang terbaik. Iya, disuruh bagi apa yang dipunya, cara ana wong takon ketuk pintu, tok 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 tok, assalamualaikum. Napa mboten, napa ningali riyen? Dijawab marunu ditontok. Sapa kira-kira ya? Nek kapan sing teko iku wong nggo berkat langsung dibuka. Ahlan wa sahlan, masyaallah. Apa niki? Niki berkat saking wah, masyaallah, matur suwun. Ada Bu orang yang kedua. Assalamualaikum, tok tok tok, ditontok. Loh. Lah kok ketane kok nggawa catetan ngono? Kan bukan itulah. Itu sudah kelihatan dia itu lagi minta-minta itu, Bu. Emis lah katakan. Ada di antara kita itu yang enggan membukakan pintu dan berbagi dengan saudara kita. Ya karena apa? Belum sampai di situ hal ini. Ya, jadi
cinta kepada Allah dan cinta karena Allah, dua-duanya ini harus kita itu sebagai seorang mukmin miliki. Harus. Yang tidak boleh Bu, yang cinta terkait dengan Allah, yang ketiga ini apa? Cinta ya, al-mahabbah ma'allah. Jadi mencintai Allah bersama dengan yang lain. Artinya menduakan Allah, mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah. Yang seperti ini tidak boleh itu. Itu cinta syirik itu. Ya. Karena dia menduakan Allah dengan yang lain. Nah, gak mungkin kemudian kita akan mendapatkan rahmat Allah, akan mendapatkan tempat. Kalau seperti ini modelnya pasti tidak. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mau diduakan dengan siapapun di dalam. Ya. Makanya perintah Allah dalam Al-Quran untuk kita itu menyembah Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah kalian kepada Allah dan janganlah mensyirikkan kalian Allah dengan sesuatu apapun, mau makhluk yang bernyawa maupun yang jangan sampai dijadikan itu cinta kita kepadanya sama seperti cinta kita kepada Allah. Nggak boleh. Karena kita sedang beribadah kepada Allah, jangan kemudian ternyata kita lakukan selain kepada Allah. Nggak boleh. Napa mawon? Nyembelih, contoh nyembelih nih. Nyembelih itu kan ibadah, nek diniatkan ya, sebagai bentuk dia itu takarrub, mendekatkan diri. Nah, kok dia itu mendekatkan dirinya bukan kepada Allah, kepada selain Allah, makhluk Allah, meskipun diniati juga di situ dengan bismillah, mengucapkan nama Allah, itu nggak sah itu, nggak boleh. Ya. Ada yang seperti itu masih terjadi di masyarakat kita. Niate ya, dia itu untuk apa? Bersih desa atau kampung, atau dia itu syukur ya, syukur apa namanya itu, syukur ya, larung-larung gitu ya, sesaji di tengah laut gitu. Niatnya ya untuk kepada siapa itu, kepada yang punya, yang nempati laut itu mungkin. Nah, yang seperti ini meskipun diniati dia itu, tapi dia cinta Allah bersama dengan yang lain, itu nggak boleh, haram hukumnya ya. Itu yang cinta terkait dengan Allah ada 3 tadi Ibu ya. Kemudian ada mahabbah tabi'iyah, cinta yang bersifat alami. Setiap daripada kita itu punya cinta yang bersifat alami ini. Contoh, cinta seorang anak kepada orang, syariat Allah hanya demi mendapatkan cinta manusia. Yang seperti ini maksiat. Artinya apa? Berdosa. Jangan sampai ada yang seperti itu, atau orang tuanya nyuruh dia. Meskipun kita diperintahkan oleh Allah berbakti kepada kedua orang tua kita, hormat panjenengan kepada suami jenengan, suami disuruh mempergauli, jadi cinta kepada yang diperbolehkan tadi, baik kepada orang tua, kepada anak, kepada istri, atau apapun, hobi dan lain sebagainya. Kalau itu sesuai dengan syariat, tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Bahkan Ibu, itu bisa menjadi ibadah nanti. Kita adalah kita niatkan karena ingin mengikuti daripada perintah Allah, mentaati daripada apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada mereka, orang-orang yang beriman. Satu. Sama anak juga gitu Bu. Orang tua cinta sama anak-anaknya, sifatnya alami, gini mboten?
Jenenge wong tua padha kabeh pasti sayang cinta karo anake. Anake elek pun pasti dianggap ganteng. Nggih napa mboten? Elek dianggap ayu. Cara nek ngundang ngono, anakku sing ganteng, anakku sing ayu, padahal elek. Soalnya apa? Cinta, orang ngomong kayak gitu. Nah, Masya Allah, kita cinta sama seperti anak-anak kita itu. Kita kepada anak yang solihah, suami yang soleh, bapak yang soleh. Luar biasa ibu. Ini berarti kita mencintai anak kita. Tidak sekedar mencintai karena alami sifatnya, tapi lebih dari itu karena Allah kita menjadikan mereka dan mencintai mereka. Pahala. Ada hobi, maka kalau bisa seperti ini selalu dijadikan sesuatu itu niatnya adalah karena Allah. Itu jadi nilai ibadah, padahal itu perbuatan yang sifatnya nilainya bentuknya itu duniawi. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW, berapa banyak daripada perbuatan-perbuatan yang berbentuk duniawi, amalan-amalan yang sifatnya duniawi, kemudian menjadi amalan akhirat karena apa, Bu? Niat. Baiknya niat. Sebaliknya ada perbuatan akhirat, ya, amalan-amalan yang bentuknya ini perbuatan akhirat tiba-tiba menjadi yang tidak ada nilai akhiratnya sama sekali karena apa? Buruknya niat. Makanya kita kan pasti milih kalau bisa ada perbuatan dunia, ya, nilainya duniawi tapi kemudian bernilai akhirat. Ini kan kita milih. Maka kalau kita milih perbuatan yang seperti biar jadi perbuatan akhirat, maka perbaiki niat kita. Setiap kita itu melakukan mendapatkan kelezatan, ringan dalam melangkah, tidak akan berat, tidak akan bimbang, tidak akan ragu. Yang dijalani adalah penuh dengan kesenangan, kegembiraan, bahkan dia bahagia untuk melakukan itu. Apapun kondisi yang dia alami, sesusah apapun yang dia saat itu rasakan, asal ada cinta maka semua jadi ringan. Menuju ke surga, ketika ada cinta kita kepada yang punya surga, itu pasti kita akan bersegera untuk melakukan perjalanan menuju surga itu. Kenapa? Karena yang kita cinta sedang menunggu di sana. Nah, maka kalau kita cinta sama Allah, ada beberapa sebab-sebab ini, ya, yang bisa memperoleh seseorang muslim mukmin itu cinta Allah. Dikatakan dalam Madarijus Shalikin, ya, Madarijus Shalikin kitab karangan Ibnu Qayyim, ya, yaitu pertama Ibu ada 10. Nah, saya singkat percepat saja. Qiraatul Quran, membaca Quran, ya. Bitafahum, dengan memahami. Jadi jangan baik sudah membaca itu, tapi akan lebih baik kalau kita berusaha memahami apa yang kita baca, sehingga kemudian kita tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, apa yang Allah inginkan buat kita. Yang kedua, at-taqarrub ilallah bin nawafil, diri kita kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah, ya. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala taqarraba ilayya 'abdi hatta bin nawafil hatta uhibbahu, ya. Tidaklah seorang hamba dia itu mendekatkan amalan-amalan sunnah, tentunya setelah wajib dia kerjakan, dan aku. Jadi panjenengan kalau ingin dicintai sama Allah, yaitu mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, coba yang kedua, setelah melakukan yang wajib, sering-sering melakukan amalan-amalan sunnah. Apapun itu akan menjadikan kita dicintai oleh Allah. Istiqomah. Yang ketiga, dawamu dzikrihi ala kulli hal, yaitu selalu berusaha untuk mengingat Allah dalam segala kondisi apapun. Ya. Yang ketiga, yang keempat, isaru mahabbati ala mahabbika. Jadi engkau menjadikan cintamu kepada Allah lebih kamu kedepankan, lebih kamu dahulukan daripada cinta dirimu terhadap sesuatu. Contoh, ya, ketika panjenengan, ya, itu mungkin di rumah kondisi sore-sore seperti ini ada sesuatu yang
lebih mengasyikkan, menyenangkan jenengan. Bu nonton TV, bu kumpul-kumpul ambek konco-koncoe. Ternyata panjenengan lebih memilih untuk menghadiri daripada kajianmu, yaitu halaqatu zikri, ya, majelis-majelis zikir seperti ini. Yang seperti ini insya Allah akan Allah, karena lebih mengedepankan yang terkait dengan Allah daripada yang terkait dengan makhluk atau yang terkait dengan kepentingan kesukaan dirinya sendiri. Kemudian yang kelima, mutala'atul asma wa sifatih, adalah melihat, mempelajari daripada asma Allah dan sifat-sifat Allah. Ya. Coba dilihat, Allah Subhanahu wa taala memiliki asmaul husna, nama-nama yang mulia, yang semuanya kebaikan-kebaikan. Buat kita, kalau kita tahu bahwasanya Allah Rahman, Allah Rahim, contoh, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, kita pun kemudian akan berharap lebih kepada Allah, akan rahmatnya, dan kita berharap agar Allah mencintai kita. Kemudian, ya, kita menjadikan diri ketika dalam keadaan sendiri, ya, di waktu malam, di mana di situ Allah Subhanahu wa taala, kita ingin berduaan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah turun di waktu-waktu itu, adalah kita kemudian banyak membaca ayat-ayat Allah, bahkan banyak beristighfar kepadanya. Wahum bil ashari yastaghfirun, waktu-waktu sahur mereka itu banyak memohon ampunan Allah, dan di situ Allah Subhanahu wa taala sedang menurunkan daripada rahmatnya. Masya Allah. Yang selanjutnya, mujalasatul muhibbin as-sadiqin, duduk dengan orang-orang yang mereka itu cinta kepada Allah, biar kita itu kemudian mendapatkan cintanya Allah. Ustaz, saya kan juga nggak tahu, nggak bisa memastikan orang itu dicintai sama Allah apa tidak. Ya kan, kita semuanya juga nggak tahu. Ya, tapi perbuatan mereka secara zahir menjadi ukuran. Itu perbuatan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Maka kumpuli mereka. Yang terakhir, ibu-ibu, ya, adalah menjauhkan diri dari segala hal yang bisa membuat kita, contoh, menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Kalau kita bisa melakukan itu semua sebagaimana yang tadi dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Madarijus Salikin ini, insyaallah kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan, memperoleh daripada cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang dia itu sudah mendapatkan cinta, maka pintu surga pasti mudah dia untuk meraihnya. Semoga kita semuanya termasuk orang yang dicintai oleh Allah, dan selalu kita mencintai Allah, dan dikumpulkan dengan orang-orang yang mencintai Allah, dan dicintakan kita kepada semua perbuatan yang mendekatkan kita kepada cinta kepada Allah. Allahumma amin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Mungkin ada pertanyaan atau segera ditutup. Serahkan. Cukup ya, kita akhiri dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana hawin alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbu Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menjadi amalan bagi kita terapkan yang cerita sehari-hari dan semoga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kajian kita tutup ada beberapa pengumuman. Yang pertama,